Halo, selamat, pagi menjelang siang ya, Kak. Ini tadi saya juga udah sambil otak-atik selagi menunggu WiFi-nya dan ketemu nih. Nah, kan Kakak mempertanyakan untuk biaya pajak di sini ya, Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk menginput biaya pajak ini, kita ada penginputannya di Olsera. Nanti Kakak scroll aja, tapi Kakak harus, pahami dulu videonya sampai akhir ya, Kak. Kita scroll ke bawah sampai di sini ada pajak dan biaya. Terus biasanya ini nanti nama pajaknya kosong, terus juga nanti persentase pajaknya, ini nanti dia juga kosong. Kakak bisa ngisi aja nih persentase berarti tadi yang dari Shopee itu berapa persen. Nah, udah seperti itu, saya yang paling normal aja, pada umumnya itu PPN 11%, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya Kakak mengaktifkan pajak di sini, berarti dia akan aktif kepada aplikasi di Olsera Pos dan juga Office. Akan muncul tampilan seperti ini. Nih, dia akan muncul seperti ini. Dia akan langsung terotomatis terinput. Jadi semua produk itu bakal terhitung ada perhitungan pajaknya gitu. Nah, tapi untuk terkait dengan hal itu sendiri, misalnya nih Kakak mau tetap menggunakan yang pajak tersebut. Nah, itu bisa nanti dari si Olsera POS-nya bisa diklik aja dia akan muncul tampilan seperti ini, PPN berapa sekian. Nah, nanti kita tinggal lakukan pembayaran aja. Terus nanti kalau misalnya kita pergi kepada rincian penjualan, ataupun nanti pada penjualannya aja deh. Yang sudah selesai di sini nanti ketika kita klik dia akan muncul tambahan pajaknya Rp2.200. Nah, tapi kalau dengan diaktifkannya ini karena dia muncul terus, nah Kakak juga bisa dia bakal muncul terus Kak secara otomatis kayak gitu kan. Nah, nanti Kakak bisa melakukan namanya itu nonaktif untuk beberapa item. Dia itu ada di sini fiturnya. Nih, pajak atau aplikasi kasir bisa ditiadakan untuk tujuan tertentu, misalnya bungkus atau tidak makan di tempat. Ketika Kakak aktifkan, di sini kan muncul nih PPN-nya 11%. Ketika kita klik, dia bisa dimatikan. Nah, jadi mungkin agak ribetnya di situ sih, Kak. Kayak Kakak harus matikan terus nih pajaknya dan karyawannya harus karyawannya itu harus teliti. Karena kok misalnya tidak bisa aja, customer Kakak nanti kebayar pajak dan jadinya Kakak dapat uang yang berlebih seperti itu. Itu sih Kak kalau misalnya untuk penjelasan terkait dengan pajak. Mungkin bisa balik lagi ke Kakak, apakah memang ingin ditambahkan, fitur pajak ini atau tidak? Kayak gitu, karena kan dia ada pro kontranya. Ataupun solusi saya satu lagi adalah Kakak membuat saja produk dengan nama produk itu pajak. Jadi nanti Kak di sini buat produk namanya pajak, misalnya pajaknya berapa tuh, harganya 2.000 atau berapa ribu rupiah kayak gitu. Nah, nanti Kakak tambahkan aja. Kakak tambahkan ke customer. Kayak gitu kan. Jadi misalnya kayak gini tampilannya Kak maksud saya. Mmm, contohnya biaya pajaknya itu saya masukkan, ini harganya dienolkan aja, nanti kita mengaktifkan namanya, kita klik di bawah ini, informasi detail, nih, harga jual di toko bersifat dinamis. Ketika kita klik iya, kita klik simpan. Habis itu kita pergi di sini sinkronisasi, kita masukkan. Nah, ini pajaknya dia tidak aktif ya. Tadi ini kalau misalnya Kakak nggak mau pakai fitur yang langsung pajak otomatis. Nah, di sini kan ada pajak nih. Nah, ketika kita klik, Kakak masukin aja biayanya berapa. Misalnya setelah dihitung 15.000 jadinya. Dia nanti bisa diedit lagi. Jadi untuk harga dinamis itu dia harga yang bisa diedit di POS kasirnya. Sedangkan kalau misalnya tidak diaktifkan dia seperti ini, dia tidak maaf, di harga ini tidak bisa diubah. Tapi kalau misalnya di pajak ini, di sini kita nanti maaf. Nah, Kakak bisa ngubah misalnya Rp15.000. Ketika kita add, nah dia nanti akan menambahkan harga. Terus kita tinggal lakukan payment biasa aja. Dia bakal tetap tercatat sih Kak sebagai pajaknya, tapi dia nanti terhitung sebagai pendapatan di Kakak. Jadi dia nanti balik lagi ke Kakak apakah mau cara yang itu, terus nanti Kakak kurangkan pendapatan pajaknya atau nanti Kakak menggunakan fitur yang langsung otomatis. Nih, nanti langsung di sini dia, mmm, kalau misal di sini kontranya adalah
dia kan terhitung pendapatan. Jadi di sini total penjualan itu sudah masuk kepada si penjualan. Jadi Kakak harus bisa ngurangin lagi sama si di sini pajaknya. Berarti tadi Kakak di sini kan pendapatannya hari ini ada Rp57.200. Nah, berarti nanti Kakak kurangi sama total pajaknya nih, totalnya ada 15.000 gitu. Nanti balik lagi ke Kakak, baiknya gimana, nanti kalau misalnya masih kurang ngerti bisa tanyakan saya kembali. Terima kasih.